Ya, shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi, sebelum nanti kita akan beraktivitas di sepanjang hari ini, kita mau kehidupan kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu harus percaya bahwa firman Tuhan yang kita dengarkan itu adalah kekuatan. Sebesar apapun masalah kita akan kuat dengan firman yang kita dengarkan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini, firman Tuhan saya beri judul atau saya beri tema, kuat di tengah tekanan. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa sih sebagai orang percaya, mungkin sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang setia di dalam pelayanan, kadang Tuhan masih mengizinkan kita mengalami tekanan-tekanan dari berbagai arah. Bisa dari keluarga, bisa dari kesehatan, bisa dari perekonomian. Sepertinya tekanan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Padahal kita mungkin ngerasa aku sudah setia sama Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu dari satu ayat dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-42 di ayat yang ke-5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Perhatikan Bapak Ibu di bagian awal tadi, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Pemazmur Bapak Ibu, sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, juga mengalami tekanan. Dan itu dia ungkapkan melalui ayat ini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berarti ada tekanan yang sedang dia alami. Jiwanya tertekan, kehidupannya tertekan. Apa yang menyebabkan ini semua terjadi? Kalau kita belajar Bapak Ibu, ternyata kitab Mazmur ini di pasal yang ke-42, itu ditulis berdasarkan latar belakang keadaan bangsa Israel di waktu itu. Ketika mereka ada di tanah pembuangan. Umat pilihan Tuhan. Tuhan izinkan mereka ada di tanah pembuangan. Mereka dianiaya, mereka terhimpit, mereka kesulitan, mereka disiksa. Tuhan izinkan Bapak Ibu. Kita mungkin seperti bangsa Israel ya Bapak Ibu ya. Aku ini umat pilihan Tuhan. Aku ini anak kesayangan Tuhan. Tapi terkadang Tuhan izinkan Bapak Ibu kesulitan-kesulitan ini terjadi. Nah, ini yang akan kita pelajari. Saat tekanan ini datang Bapak Ibu, saat kesulitan ini datang, apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari kitab Mazmur ini Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan saat kehidupan kita tertekan? Yang pertama Bapak Ibu, yaitu saat kita tertekan, kita harus senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-42, mundur di ayat yang keempat. Ini hal pertama Bapak Ibu ya, saat tekanan datang, hal yang pertama kita lakukan yaitu mengingat kebaikan Tuhan. Ayat yang keempat saya akan bacakan, inilah yang hendak kuingat. Di ayat yang kelima tadi, mengapa engkau tertekan dan sebagainya. Di ayat yang keempat Bapak Ibu dikatakan, inilah yang hendak kuingat. Apa yang diingat Bapak Ibu? Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saat mereka di dalam tekanan, saat mereka ditindas Bapak Ibu, apa yang mereka lakukan? Bangsa Israel mengingat kebaikan Tuhan di masa lampau. Mereka ingat bagaimana mereka ketika di dalam masa kejayaan, ketika mereka berada di bawah pimpinan Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, mereka mengingat Bapak Ibu, bagaimana mereka mengalami pertolongan Tuhan. Mereka menjadi bangsa yang besar. Dikatakan di ayat yang keempat tadi, bahkan untuk menuju ke bait Allah pun mereka mengadakan perayaan Bapak Ibu. Karena apa? Karena begitu pertolongan Tuhan mereka rasakan Bapak Ibu. Mereka begitu bebas untuk memuji Tuhan. Mereka begitu bebas untuk mengadakan perayaan. Mereka ingat itu di dalam keadaan tekanan. Kalau dulu Tuhan pernah tolong, hari ini Tuhan pasti tolong saya. Selamanya tidak akan pernah saya berada di dalam tekanan ini. Bapak Ibu juga harus melakukan hal seperti ini Bapak Ibu. Biarlah kita mencontoh hal ini. Saat Bapak Ibu mungkin mengalami keadaan yang sulit, coba Bapak Ibu ingat-ingat lagi. Kebaikan Tuhan apa saja yang Bapak Ibu pernah alami. Bapak Ibu pasti pernah kan ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu pasti pernah kan mengalami pertolongan Tuhan. Coba diingat Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan. Saat Bapak Ibu mengingat kembali kebaikan Tuhan, di situ Bapak Ibu mendapatkan kekuatan. Dulu Tuhan tolong saya, hari ini pun pasti Tuhan tolong saya. Bahkan nggak cuma sampai hari ini Bapak Ibu, besok dan selamanya Tuhan pasti menolong saya. Hal yang pertama Bapak Ibu ya, ketika kita dalam tekanan, ingat
selalu kebaikan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita lakukan saat kita dalam keadaan tertekan? Yang kedua Bapak Ibu, jangan tinggal di dalam kegelisahan. Sebagai manusia, sangat manusiawi Bapak Ibu, sangat wajar, sangat lumrah ketika kita mengalami rasa takut, rasa khawatir, kegelisahan. Itu hal yang sangat manusiawi Bapak Ibu. Tapi yang tidak boleh adalah kita tinggal di dalam ketakutan. Kita tidak boleh tinggal di dalam kegelisahan Bapak Ibu. Maka banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab tentang kekhawatiran, tentang kegelisahan. Tujuannya apa? Supaya kita tidak tinggal di dalam kegelisahan. Bangsa Israel kurang ketakutan apalagi Bapak Ibu. Setiap hari mereka dianiaya, setiap hari mereka ditindas. 70 tahun Bapak Ibu mereka berada di dalam pembuangan. Setiap hari mereka dianiaya, setiap hari mereka menangis. Saya bacakan di Mazmur pasal 42 ayat yang ketiga. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ini sebetulnya perkataan ejekan Bapak Ibu. Orang Babel itu mengejek bangsa Israel. Mana Tuhan yang membelah laut? Mana Tuhan yang merobohkan tembok Yeriko? Mana Tuhan yang dulu memelihara kamu di padang gurun? Hari ini kamu jadi budak. Mereka dianiaya dan juga diejek. Fisiknya dianiaya, fisiknya terluka, jiwanya juga terluka Bapak Ibu oleh karena ejekan bangsa Babel. Ingat 70 tahun. Tapi kita lihat bangsa Israel Bapak Ibu selama mengalami hal ini Bapak Ibu, mereka berusaha supaya tidak tinggal di dalam ketakutan. Saya akan bacakan di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu percaya dipelihara oleh Tuhan? Ya, kita harus percaya Bapak Ibu. Aku hidup tidak untuk diriku sendiri. Ada Tuhan yang memelihara aku. Bapak Ibu mungkin hari-hari ini sedang Tuhan izinkan mengalami sakit. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang Tuhan izinkan mengalami perekonomian yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu mungkin Tuhan izinkan mengalami masalah di sebelah kanan kiri. Dihimpit sepertinya dengan permasalahan. Bapak Ibu harus percaya Bapak Ibu dipelihara oleh Tuhan. Hal yang ketiga Bapak Ibu, hal yang terakhir. Saat kita tertekan, apa yang bisa kita lakukan? Di Mazmur pasal 42 tadi, saya bacakan sekali lagi di ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saat kita tertekan Bapak Ibu, hal yang ketiga, berharap kepada Tuhan. Mengapa enggak berharap kepada manusia? Karena biasanya manusia cuma menambahi kekecewaan Bapak Ibu. Terkadang mungkin malah menambahi masalah kita. Makanya di sini Mazmur mengingatkan kembali, saat kita tertekan, berharap kepada Allah. Mengapa? Dikatakan di ayat yang bagian terakhir lagi, sebab Tuhan adalah penolongku dan Allahku. Manusia belum tentu bisa menolong Bapak Ibu. Bapak Ibu berharap kepada keluarga, berharap kepada siapapun, belum tentu bisa menolong. Tapi ketika Bapak Ibu berharap kepada Tuhan, Dia adalah penolong yang sejati. Karena Dia Allah kita yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Ingat 3 hal tadi Bapak Ibu, saat kehidupan kita tertekan, ingat selalu kebaikan Tuhan, jangan hidup di dalam kegelisahan, dan juga berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah renungan firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, mengingatkan kami kembali. Jikalau mungkin hari-hari ini Tuhan mengizinkan kami tertekan, Tuhan izinkan kami menghadapi kesulitan, kami senantiasa mau mengingat kebaikan Tuhan, dan kami tetap mau berharap kepada Tuhan. Kau memberkati jemaat Tuhan yang telah mendengarkan renungan firman-Mu. Sepanjang hari ini, kehidupan kami senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.